Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali. Ya, kita belum bisa tatap muka. Ya, atau kapan kita tatap muka lagi? Ya, mudah-mudahan secepatnya kita bisa tatap muka. Ya, jadi Bayahna masih daring kembali. Ya, nah buku yang kita pakai. Bapak nggak usah perkenalan lagi kan, kamu hafal ini udah kelas 11. Ya kita ketemu kembali ya. Yang kita pakai itu ini ya, warnanya sekarang warnanya biru. Dulu kelas 10 warnanya merah, sekarang kelas 11 warnanya biru. Edisinya edisi 2017 ya. Sampulnya biru. Ini selama kelas 11 nanti kita ada 6 bab ya. Bab yang pertama mengenai harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Ini bab yang pertama. Ya, nah, bab yang selanjutnya yang kedua, sistem dan dinamika demokrasi Pancasila. Bab selanjutnya, bab yang ketiga, sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Nah, ini untuk nanti semester ke-3. Jadi setengah semester itu 3 bab. Semester 2-nya semester 4 bab 4 dinamika peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Bab 5-nya mewaspadai ancaman terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Dan yang bab yang terakhir memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa dalam negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Ya, jadi 1 tahun itu 6 bab dibagi 2. Jadi setiap 1 semester, kamu semester ke-3 itu 3 bab. Nanti semester ke-2-nya, semester 4-nya itu 3 bab, jadi 6 bab. Ya. Nah, sekarang kita lanjut ke bab yang pertama. Harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Ya, jadi pada dasarnya gini. Kita hidup bermasyarakat negara, kita harus saling menghargai antara hak dan kewajiban asasi manusia. Ya. Jadi ada hak dan kewajiban. Masing-masing itu mempunyai pengertian tersendiri. Ya, baik hak maupun kewajiban asasi manusia ini tidak bisa dilanggar oleh orang lain atau kita melanggar hak orang lain. Ya, karena dalam hidup berbangsa dan bernegara yang berdasarkan Pancasila ini, ya kita harus mengakui hak seseorang dan kewajiban seseorang. Ya, nah ini coba kita baca. Selamat ya, kalian sekarang duduk di kelas 11. Kesuksesan itu sangat bergantung kepada usaha kalian, terutama dalam mengatasi berbagai tantangan dan rintangan yang kalian hadapi di kelas 11 akan semakin berat. Oleh karena itu, kalian harus meningkatkan kualitas, ya, kualitas belajar. Jangan lupa senantiasa berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan sungguh-sungguh. Setiap akan memulai dan mengakhiri aktivitas sehari-hari termasuk kegiatan pembelajaran. Nah, di sini
sudah jelas. Semua aktivitas apapun dalam kehidupan sehari-hari harus diawali dengan berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, ya, dan bersyukur atas nikmat yang telah diberikan selama ini. Ya. Selanjutnya, pada awal pembelajaran PPKN di kelas 11 ini kalian akan diajar menelaah harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Nah, sebelum kalian menelaah hal tersebut, coba kalian cermati wacana di bawah ini, ya. Jadi sebelum kalian memahami hak dan kewajiban, di sini ada wacana yang dikeluarkan oleh Wakil Presiden, ya, pada zaman Presiden Yusuf Kala ini, ya. Harmonisasikan kewajiban dan hak asasi manusia, ya, lewat media, ya, Jakarta, Media Antara, Aceh. Wakil Presiden Yusuf Kala menginginkan berbagai pihak dapat mengharmonisasikan antara kewajiban dan hak asasi manusia, karena setiap orang juga wajib untuk tidak melakukan sesuatu yang melanggar hak orang lain, ya. Jadi di sini Wakil Presiden Yusuf Kala itu menganjurkan setiap orang, ya, wajib untuk tidak melakukan sesuatu yang melanggar hak orang lain. Ya, jadi intinya kita harus menghormati hak orang lain. Ya, karena hak orang lain adalah hak ajasi untuk dirinya sendiri, kita wajib untuk menghormati. Ya, selanjutnya, orang sering tidak lengkap dalam pemahamannya, kata Yusuf Kala saat memberikan pengarahan kepada peserta rapat koordinasi kebijakan perencanaan dan penganggaran Kementerian Hukum dan HAM di Istana Wapres Jakarta, ya, pada hari Selasa, ya. Selanjutnya, Wapres mengingatkan bahwa kerap lupa di pasal 28C UUD Negara Republik Indonesia tahun 1145 ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang wajib menghormati hak dan kewajiban orang lain dalam tertib kehidupan, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ya, di sini udah jelas, ya. Pada pasal 28C UUD 1945 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 ayat 1 ini disebutkan bahwa setiap orang wajib menghormati hak asasi orang lain, ya, dalam tertib kehidupan. Jadi istilah tertib kehidupan itu berarti dalam kehidupan bermasyarakat, ya, berbangsa dan bernegara kita harus tertib. Istilah tertib di sini berarti kita harus mematuhi segala aturan-aturan atau norma-norma yang berlaku pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara, ya. Selain itu ayat 2-nya di sini menyebutkan dalam menjalankan hak dan kebebasannya setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, ya. Jadi di sini bahwa kita itu bebas menjalankan hak dan kebebasannya, tapi kita juga wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang. Ya, jadi pengertiannya begini, negara menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, ya. Jadi kalau kamu lihat di sini berarti kita itu hidup berbangsa dan bernegara harus intinya adalah tertib. Jadi istilahnya tertib itu semua diatur, hak dan kewajiban ada. Jadi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara itu ada hak dan kewajiban, berani berbuat, melanggar hukum, berani bertanggung jawab, ya. Jadi kalau kamu lihat wacana daripada pengertian daripada
definisi Wakil Presiden Yusuf Kala dalam rapat koordinasi kebijakan perencanaan penganggaran Kementerian Hukum dan HAM di Istana Wapres Jakarta ini. Nah, di sini berisi mengenai hak dan kewajiban seseorang yang wajib ditaati oleh seluruh warga negara Republik Indonesia. Ya. Nah, kalau kamu pahami, di sini nanti timbul hak dan kewajiban bagi seseorang. Ya. Nah, kalau kamu lihat di sini selanjutnya. Dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Dengan demikian, ujar Wapres, maka kalau orang berdemonstrasi, ya, demo, jadi di sini boleh orang itu berdemo, ya, tapi terlebih dahulu harus meminta izin dulu kepada aparat yang terkait, ya, berarti kepolisian. Dengan menguasai jalan sehingga tidak ada pengguna jalan yang bisa melewatinya adalah sama saja melanggar hak orang lain yang ingin menggunakan jalan tersebut. Ya, jadi di sini gini, kita mau mengeluarkan aspirasi, ya, boleh dijamin dalam suatu masyarakat demokratis, tetapi demonstrasi yang bagaimana? Ya, kalau demonstrasi di jalan-jalan otomatis mengganggu hak orang lain, pengguna jalan yang lain. Karena orang lain juga membutuhkan atau menggunakan jalan tersebut. Ya. Nah, di sini ditegaskan harus ditegakkan dua-duanya, kewajiban dan hak asasi, kata Wakil Presiden Yusuf Kala. Jadi di sini demonstrasi boleh, tapi terlebih dahulu lapor dulu kepada aparat kepolisian, baru aparat kepolisian bisa merealisasikan atau tidak, karena harus ada yang bertanggung jawab terlebih dahulu, atau istilahnya harus ada koordinatornya siapa yang bertanggung jawabnya siapa, tujuan demonstrasinya juga apa yang menjadi visi misinya apa, ya. Jadi tidak bisa semau gue aja demonstrasi, ya. Selanjutnya, Yusuf Kala juga berpendapat bahwa banyaknya aturan tidak mengakibatkan suatu negara dapat maju, tetapi yang lebih penting, ya, lebih penting lagi adalah bagaimana penegakan aturan itu benar-benar dilaksanakan dengan baik dan benar, ya. Jadi di sini aturan-aturan itu tidak mengakibatkan suatu negara dapat maju, tidak, ya. Justru dengan aturan itu tujuan negara, ya, masyarakat adil dan makmur itu akan dapat dicapai apabila masyarakatnya tertib, ya. Ia mengungkapkan tugas yang diemban Kementerian Hukum dan HAM juga luar biasa besar, ya, dan dapat dikatakan sebagai penjaga pilar demokrasi, ya. Jadi Kementerian Hukum dan HAM itu, ya, adalah sebagai pilarnya demokrasi di Indonesia. Karena itu perlu dijaga independensi, ya. Independensi itu berarti, ya, tidak ada intervensi dari lain, ya, berarti berdiri sendiri, ya. Tanpa penjagaan terhadap lalu lintas demokrasi, maka demokrasi itu juga tidak bisa berjalan, ya. Jadi harus ada independensi tadi, ya, tidak ada intervensi dari siapapun, ya, tapi perlu penjagaan terhadap lalu lintas demokrasi. Jangan ibaratnya demokrasi yang kebablasan, ya. Kebablasan itu berarti semau gue, ya. Orang boleh beraspirasi, boleh, tapi harus ada aturan, juknis-juknisnya harus jelas, ya. Lanjut, Wapres juga mengingatkan adanya orientasi yang benar-benar memerlukan kekompakan dan profesionalisme, ya.
Profesionalisme itu berarti profesinya itu bisa dipertanggungjawabkan, ya. Dan kekompakan itu berarti antara institusi yang ada itu saling mendukung dan saling mengisi, jadi tidak jalan sendiri-sendiri, ya. Dari seluruh jajarannya, baik dari atas maupun sampai bawah, dari Kementerian Hukum dan HAM, ya. Ini adalah bentuk wacana daripada definisi Wapres Yusuf Kala, ya, yang intinya mengatur mengenai hak dan kewajiban seseorang dalam kehidupan bermasyarakat bernegara, yaitu supaya tertib hukum, ya. Nah, setelah kalian membaca wacana tersebut, coba tuliskan semua hal yang kalian pikirkan atau pertanyakan dalam tabel di bawah ini, ya. Nah, ini konsep hak dan kewajiban asasi manusia, ya. 1, ada 5 poin di sini, ya. Pendapat atau pertanyaan yang berkaitan dengan wacana tersebut yang tadi di sini, ya. Jadi kamu di sini saya tugaskan untuk mengisi tabel berikut ini, ya, menurut pendapat atau pertanyaan yang berkaitan dengan wacana yang tadi saya bacakan, ya. Nah, supaya lebih jelasnya nanti Bapak download ini, ya. Nanti Bapak kirimkan ke kamu nanti lewat wali kelas, ya. Jadi nanti kamu punya, ya. Kalau sekarang kan ini, ya, ini terlalu banyak kalau cuma dilihat begini saja, ya. Jadi kamu harus punya bahan materinya, ya. Insya Allah minggu depan bisa terrealisasi, ya. Nah, ini yang PR untuk kamu, ya. Konsep hak dan kewajiban asasi manusia ada 5 poin. Pendapat atau pertanyaan yang berkaitan dengan wacana, ya. Kamu isi, insya Allah minggu depan kita bahas kembali, ya. Nanti kira-kira mungkin ada pertanyaan-pertanyaan selanjutnya, kita bisa pertemukan kembali, kita bahas bersama, ya. Bapak cukupkan sekian. Insya Allah minggu depan kita ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.